Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kamila Wardah, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Kudus semester 4, prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan contoh konseling dan juga penyuluhan mengenai alat kontrasepsi kepada ibu yang baru saja melahirkan. Langsung saja saya lakukan di dalam video ini bagaimana sih cara untuk melakukan konseling maupun penyuluhan mengenai alat kontrasepsi. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Kamila. Di sini saya mau kasih konseling soal alat kontrasepsi ya. Ini atas nama Ibu Variati. Iya. Oke, Ibu Variati sudah mengisi semua screeningnya, lembar yang tadi dikasih. Ya, yang itu. Oke Bu, ini ada leaflet soal alat kontrasepsi, bisa dibaca nanti sambil saya jelaskan mengenai pilihan daripada alat kontrasepsi tadi. Kemudian Ibu bisa menentukan dan juga berdiskusi dengan pasangannya. Ibu ini sendirian ya, nggak ada bapaknya ya. Nanti bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan bapaknya. Ini Bu. Oke. Jadi gini Bu, alat kontrasepsi itu alat pencegah kehamilan ya. Ini bukan cuma alat, ada juga obat, juga ada prosedur bedah yang fungsinya untuk menunda maupun berhenti untuk memiliki anak. Bisa dilihat di situ kalau semisal KB itu ada jenisnya yang KB hormonal, kemudian KB non hormonal dan juga KB tapi nggak pakai alat maupun prosedur maupun obat apapun. Yang pertama itu yang KB hormonal. KB hormonal itu berarti di dalamnya itu nanti kita akan memasukkan hormon ke dalam tubuh ibu buat menekan masa ovulasi atau kesuburan pada ibu. KB hormonal ini ada yang suntik. Ibu kalau yang kemarin pakainya yang pil ya Kak? Yang pil. Ya, kalau yang hormonal itu pil, termasuk pil. Kemudian ada yang suntik tadi ya, yang suntik itu bisa yang 1 bulan, yang 3 bulan. Terus ada juga implan. Itu juga termasuk dari hormonal. Kemudian yang non hormonal itu AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau disebut dengan IUD. Jadi nanti kita akan memasangkan semacam alat yang dimasukkan ke dalam rahim ibu melalui prosedural tertentu ya. Nanti bisa dilakukan oleh dokter ahli kandungan dan juga dari ibu bidan yang sudah berpengalaman. Kemudian ada juga yang non hormonal ya, ini yang itu pakai kondom Bu. Jadi kondom ini ada kondom pria dan juga ada kondom wanita. Yang selanjutnya itu KB yang permanen. KB permanen itu berarti ibu udah merasa cukup untuk anaknya, sehingga ibu dan suami tidak lagi berencana mau punya anak. Itu bisa pakai KB permanen ini, yaitu tubektomi sama vasektomi. Kalau yang tubektomi itu pada cewek, yang pada perempuannya. Jadi nanti itu tuba falopinya itu di brosurnya ada dilihat, tuba falopinya nanti itu dipotong atau diikat, ditutup tuba falopinya. Jadi itu sel telur nggak bisa masuk ke dalam rahim. Yang kedua itu ada vasektomi. Kalau yang vasektomi itu dia nanti memotong saluran sperma vas deferens, jadi nanti spermanya nggak bisa lewat gitu. Yang selanjutnya itu kontrasepsi yang tanpa alat Bu, tanpa obat, tanpa prosedur apapun. Jadi itu ada MAL itu metode ibu menyusui secara eksklusif, tapi ada syarat-syarat tertentunya yang harus dipenuhi sehingga KB ini dapat berfungsi. Yang pertama itu ibu harus menyusui secara eksklusif kepada adiknya. Ibu ini kan menyusui nggak? Nah, itu harus secara eksklusif, tidak ada makanan pendamping untuk bayinya, dan itu dilakukan selama 6 bulan Bu. Dan ibu belum mengalami menstruasi. Jadi ketiganya ini harus dipenuhi agar si MAL ini jadi KB yang efektif untuk dilakukan. Yang kedua itu ada penghitungan kalender Bu. Jadi nanti dihitung ya masa suburnya ibu dan juga masa-masa siklus di siklus menstruasinya. Yang ketiga itu ada senggama terputus. Jadi nanti dari si suaminya nanti itu melakukan ejakulasinya itu di luar, tidak
jadi itu senggama terputus ya, seperti itu. Kemudian saya akan menunjukkan satu-satu ya kekurangan sama kelebihannya. Tadi dari yang non hormonal dulu. Yang hormonal itu ada kondom ya, ada kondom wanita dan juga pria. Tingkat kegagalannya itu cukup rendah ya Bu, 15%, terutama jika penggunaannya itu dilakukan secara tepat. Nah, tapi dia itu hanya bisa 1 kali pakai. Si kondom ini harganya terjangkau, mudah didapat Bu. Kemudian karena ini dia melindungi apa namanya, alat alat kelamin kita, jadi dia itu bisa mencegah dari penularan penyakit menular. Yang kedua ada AKDR atau IUD. Nah, si IUD ini kan seperti yang saya bilang tadi, dia itu dimasukkan di dalam rahim. Jadi nanti si IUD dimasukkan, dia itu bentuknya huruf T, dan untuk masanya sendiri Bu, IUD ini tergantung ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Dia itu jangka panjang. Jadi tuh kelebihannya dia nggak ada perawatan khusus sih, nggak ada perawatan khusus walaupun di dalam rahim. Terus dia juga dia tahan lama sampai bisa 10 tahun. Kemudian kekurangannya si IUD ini itu di awal-awal pemakaiannya Bu, itu bisa menyebabkan haidnya menjadi lebih deras ya, bisa keluar flek selama awal-awal pemasangan sekitar 3 sampai 6 bulan. Terus ada resiko juga salah pemasangan bila dari yang memasang lah, dokter atau itu melakukan kesalahan itu juga bisa. Jadi ada resiko bergeser sehingga keluar perdarahan, namanya juga di dalam Bu, jadi bisa menyebabkan perdarahan. Kemudian si IUD ini juga agak mahal. Terus daripada yang KB hormonal tadi ya, yaitu ada pil KB. Pil KB ini kekurangannya itu dia nggak bisa mencegah penyakit menular. Terus kemudian apabila lupa minum 1 kali aja bisa langsung jadi. Kemudian si KB ini karena dia hormonal, dia itu nggak cocok buat wanita-wanita dengan penyakit tertentu. Ibu ada riwayat penyakit? Oh, nggak ada. Oke. Tapi dia juga punya kelebihan, efektivitasnya tinggi ya, kegagalannya sampai cuman 18%, rendah banget. Kemudian dia ini bisa menyebabkan haidnya menjadi tidak lancar, kadang haid, kadang tidak. Kemudian ada juga pil yang menyebabkan berat badan ini jadi naik turun. Kemudian ada suntik KB. Suntik KB ini ada 2, yang 3 bulan sama yang 1 bulan. Relatif murah ya Bu harganya, relatif mahal. Terus kita juga perlu kunjungan ke dokter rutin kalau yang 1 bulan itu per bulannya, kalau enggak yang 3 bulan. Semisal sampai kita enggak ke dokter selama waktu yang ditentukan itu ya kurang, efektivitasnya menurun. Kemudian dia juga nggak bisa mencegah daripada penyakit menular seksual. Ada juga efek sampingnya Bu, menstruasinya jadi nggak lancar. Terus nggak dianjurkan juga untuk wanita dengan riwayat penyakit seperti diabetes, kemudian juga untuk penyakit yang ada pernah serangan jantung, stroke, dan lain-lain. Itu bisa dilihat di brosur di leafletnya ya. Kemudian untuk kelebihan dari si suntik KB ini sendiri, dia tingkat kegagalannya itu rendah, cuman 1% jika digunakan dengan benar. Maksudnya digunakan dengan benar itu apabila kunjungannya itu rutin, semisal bulan ini dipakai, nanti bulan depannya itu kalau misal ada jadwal kunjungan lagi untuk suntik ulang, itu langsung dilakukan, nggak ditunda di bulan depannya gitu. Kalau kayak gitu kurang kurang efektif. Kemudian ada implan Bu. Kalau implan ini sangat efektif ya, kalau dia itu bertahan juga agak lama, sekitar 3 tahunan lah. Kemudian kekurangannya si implan relatif mahal, kemudian menstruasinya jadi nggak lancar ya. Terus kemudian kan dipasang ya Bu, dipasang. Kalau implan itu jadi ada resiko buat bengkak di awal pemasangan, seperti itu. Gimana Bu? Kira-kira ada pandangan nggak soal alat kontrasepsi yang akan dipilih? Nanti Ibu bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan suami, kiranya mana yang mau dipakai.
kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Iya, Sus. Jadi saya mau tanya, kan ini saya uh, itu ya habis melahirkan, kemudian masih menyusui. Kira-kira kalau yang nggak berpengaruh sama ASI, produksi ASINya itu yang mana ya? Oh iya Ibu, pertanyaan yang bagus. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau semisal untuk ibu menyusui itu lebih baik yang tidak pakai hormonal, seperti AKDR. Nah, AKDR itu yang dipasang dalam rahim tadi, itu tidak berpengaruh dengan, tidak mempengaruhi produksi dari si ASI. Kemudian juga untuk yang hormonal itu yang disarankan adalah suntik KB, Bu. Jadi suntik KB ini yang progestin ya, jadi dia itu tidak mempengaruhi produksi dari si ASI itu tadi. Seperti itu. Gimana, Bu? Oh iya, Sus. Berarti ini nanti saya harus konsultasi dulu ya sama suami sebelum melakukan alat kontrasepsinya. Untuk pemakaian alat kontrasepsinya seperti itu. Jadi tadi yang disarankan adalah AKDR dan itu. Oke, terima kasih ya, Sus. Ya Ibu, sama-sama. Semoga tadi yang saya berikan itu bisa bermanfaat buat Ibu dan juga suaminya. Oke Bu, kalau gitu saya permisi dulu ya. Oke, itulah dia tadi seperti bagaimana sih melakukan konseling maupun penyuluhan dari alat kontrasepsi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.